Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Pastinya kita tetap sehat dan luar biasa di dalam Tuhan. Pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020 dalam tema 3 benda di sekitar kita, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita kembali dalam tematik bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mendapatkan informasi dari berbagai media cerita. Baik itu cerita bergambar, baik itu dalam bentuk peta pikiran, baik dalam bentuk bagan, maupun dalam bentuk syair lagu dan teks. Dalam bentuk cerita bergambar, anak-anak bisa melihat pada buku pena 3B pada halaman 71 dan 72. Dalam cerita bergambar kali ini disebutkan bahwa kita dapat menemukan informasi dengan cara memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Halaman 71 dan 72 di situ terdapat cerita tentang proses pembuatan tahu. Dari halaman 72 pada proses pembuatan tahu, gambar-gambar dari cerita bergambar pembuatan tahu ini dapat menolong kita untuk mendapatkan ataupun mengidentifikasi informasi dari cerita bergambar tersebut. Selanjutnya pada halaman 76 di sini kita dapat informasi dalam bentuk peta pikiran. Selain dengan membaca atau menyimak pembacaan teks dari halaman 76, kita juga dapat mengajukan pertanyaan mengenai teks tersebut. Kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Pada halaman 86 dalam teks cerita siklus air dapat kita temukan informasi dari cerita tersebut dan kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk bagan yang terdapat halaman 86. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi dan menuliskan dalam bentuk bagan, yaitu kita harus membaca teks tersebut secara pelan dan seksama sehingga dari cerita siklus air tersebut kita bisa membuat bagan untuk informasi yang kita peroleh. Pada halaman 83 sampai 84 kita juga dapat informasi dan menemukan kata-kata baru dari syair lagu. Anak-anak bisa membaca dan menyanyikan lagu Hujan yang diciptakan oleh Ibu Sud bait 1 dan 2 pada halaman 83 dan 84. Dari halaman dan lagu tersebut, anak-anak bisa mendapatkan kata-kata baru serta kita dapat menggunakan kamus untuk mencari arti kata-kata baru tersebut. Dari 4 cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan informasi, yaitu dari cerita bergambar yang ada di halaman 71, bentuk peta pikiran di halaman 76,
informasi dalam bentuk bagan di halaman 86, serta kata baru dalam bentuk syair dan lagu di halaman 83 dan dalam halaman 84. Miss akan memutarkan sebuah video siklus air. Dari video tersebut kita akan mendapatkan informasi selain kita membaca teks di halaman 86, informasi tentang bagaimana siklus air atau terbentuknya hujan. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Kan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu untuk mandi, mencuci, memasak, minum, dan sebagainya. Tahukah kalian kalau air di muka bumi jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air diawali oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air-air yang tertampung di laut, danau, sungai, sawah, bendungan, dan lain-lain berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan ini disebut evaporasi. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat pada tumbuhan. Penguapan ini disebut transpirasi. Ketika uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi dan transpirasi naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air melalui proses kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi air tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Titik-titik air yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak titik-titik air yang bergabung, awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan gelap. Selanjutnya, awan yang tebal dan gelap akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi yang sering kita sebut hujan. Dari video siklus air yang telah kita nonton bersama-sama, anak-anak akan diberikan tugas untuk mempresentasikan siklus air dalam bentuk video. Dalam bentuk video ini, anak-anak bisa menceritakan siklus air menggunakan cerita bergambar, yaitu siklus air yang anak-anak bisa gambar ataupun anak-anak bisa ambil dalam internet ketika mempresentasikan, atau bisa juga dibuat cerita pendek tentang siklus air dan dibacakan. Anak-anak bebas memilih dan mempresentasikan tentang siklus air sesuai dengan kemampuan anak-anak miliki. Miss ulangi sekali lagi, ada dua cara. Yang pertama bisa dengan cara membuat cerita pendek tentang siklus air dan membacakannya. Dan yang kedua, mengambil gambar siklus air dan mempresentasikan atau menceritakannya. Tugas ini dibuat dalam video pendek sesuai dengan
kemampuan yang anak-anak miliki dalam menceritakan atau mempresentasikan siklus air. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.